إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. Pada yang saya muliakan, Bapak Imam Masjid At-Taqwa Desa Tababo, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, beserta perangkatnya, serta Ketua Badan Takmir Masjid At-Taqwa dan seluruh perangkatnya, Bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, hadirin wal hadirat, dan insyaallah kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dalam ridhonya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang berkah di permukaan bumi. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya khairu biqa'il ardi masajiduha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling baik di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Kemudian Allah SWT dengan taufik dan inayahnya masih berikan kita kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Insya Allah pertemuan kita di dunia ini juga nanti akan diteruskan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas tujuan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelita hidayah, basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dan peringatan, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, dan menjadi dai atau seorang penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meneruskan apa yang disampaikan juga tadi oleh orang tua kita, tokoh masyarakat kita, itu Pak Rudi Rajab, sarjana ekonomi. Yang pertama maksud kedatangan kami juga yaitu untuk menapaktilasi perjalanan orang-orang soleh terdahulu sebelum kita, yaitu para nabi, para rasul, yang menjadi pimpinan dari seluruh nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya bacakan di awal pembukaan tadi, kok kenapa tiba-tiba langsung baca surat Al-Isra? Ini bukan bulan Rajab kan? Nah, bulan Rajab kan tanggal 27 Rajab itu kan Isra Mi'raj. Tapi yang kita ambil hikmahnya di situ itu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masjid yang satu ke masjid yang lain.
Subhanalladzi asra bi 'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hadirin yang mulia, perjalanan kami kemari safari dakwah yaitu untuk menapaktilasi perjalanan Rasulullah SAW dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Kami dari Masjid Agung Awal Fatul Mubin, Kelurahan Islam, Kecamatan Tumimping, datang silaturahmi ke sini di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan safari dakwah kita ini dipandang oleh Allah SWT menjadi asbab hidayah bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang melihat kegiatan-kegiatan kita, bagi orang yang mendengarkan penyampaian-penyampaian kita, bagi orang yang melihat aktivitas kita, perjalanan kita dari Masjid Agung menuju Masjid At-Taqwa ini. Dahulu juga dari mulia ada kekasih Allah SWT, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika berdakwah di Irak, Raja Namrud tidak menerima dakwah beliau. Masyarakat kebanyakan tidak menerima dakwah beliau. Maka hadirin mulia, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan ke mana? Ke Palestina. Apa yang beliau sampaikan? Inni zahibun ila rabbi sayhadin. Aku hendak pergi menuju kepada Tuhanku, mudah-mudahan Dia membimbing aku. Hadirin mulia, di Palestina beliau ngapain? Beliau bikin masjid, Masjidil Aqsa. Kemudian hadirin mulia, beliau juga ketika pergi ke Mekah sana, apa yang pertama kali beliau bangun? Masjid Baitullah, Ka'bah di sana beliau bangun. Ini hadirin mulia, suatu pertanda kepada kita, kepada umat-umat yang datang setelah nabi-nabi tersebut, setelah rasul-rasul tersebut, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya untuk memulai suatu kebaikan, untuk membangun suatu peradaban, kita harus mengusahakannya terlebih dahulu dari masjid. Yakinlah hadirin mulia, kalau masjid kita ini makmur, masjid kita ini hidup dengan amal-amalan saleh, maka insya Allah masyarakat kita ini pun akan menjadi baik. Sehingga dari masyarakat yang baik muncullah pemimpin-pemimpin yang baik. Nah sekarang ini kan kita lihat yang mulia, banyak orang-orang punya jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi. Akan tetapi yang mulia, masalah spiritualitas itu kurang, masalah rohani itu kurang. Maka penting dari kita sedari dini di masjid kita hidupkan amalan-amalan, kita hidupkan dakwah di situ, kita hidupkan ta'lim wa ta'allum, mengajarkan anak-anak, mengajarkan juga orang-orang tua yang belum paham agama. Supaya apa yang mulia? Supaya muncul dari masjid ini orang-orang yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang takut untuk berbuat curang. Karena apa ini? Dimulai dari masjid. Itulah salah satu hikmahnya Allah SWT memerintahkan para rasulnya membangun masjid. Hijrah dari satu tempat membangun masjid. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, sebelum sampai di Madinah, beliau singgah di suatu tempat. Situ beliau bangunkan apa? Masjid terkenal itu Masjid Quba. Masjid Quba. Bahkan disyariatkan pertama kali sholat Jumat itu sebelum sampai di Madinah, masih di Quba. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itu yang saat ini kita sedang usahakan safari dakwah dari satu masjid ke masjid yang lain. Ditambah lagi kita nanti sebentar ada program i'tikaf. Ini untuk apa yang mulia? Semuanya wa yuzakkihim, ya. Untuk mensucikan hati kita.
Sudah cukup kita punya aktivitas di tempat kerja, di rumah, di sawah, di ladang, di laut. Maka bagaimana Nabi melihat dalam 1 bulan itu juga ada waktu kita untuk safar, supaya tidak stres. Dan safar ini juga termasuk perintah Allah. Qul siru fil ardi fanzuru. Katakanlah, silakanlah kalian buat perjalanan di muka bumi, kemudian perhatikan. Maka kita dalam perjalanan ini disuruh Allah SWT perhatikan. Karena ketika kita melakukan safar, akan banyak sekali kita temui kebesaran Allah SWT yang bertebaran di bumi ini. Seperti tadi, lewat suatu tempat yang indah pemandangannya, akhirnya keluar dari lisan kita, Subhanallah, ya, melihat keindahan alam, ingat Allah. Terkadang kita hari melihat manusia dengan suatu kegiatan yang melulu begitu saja tuh akan memunculkan yang namanya depresi. Tapi kalau kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, ketemu manusia baru, orang-orang baru, maka stres kita tuh akan direduksi, ya, menjadi menurun. Oleh karena itu mulia, perhatikan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang senang supaya rezekinya diluaskan dan umurnya diberkahi, maka hendaklah dia menjalin tali silaturahmi. Orang kalau sudah ketemu orang lain, ya, ngobrol, tukar informasi, itu masalah jadi ringan. Pergi ke suatu tempat, alhamdulillah dapat nusratullah, disuguhi oleh tuan rumah kopi, gorengan. Ini juga sebagai tanda benarnya sabda Rasulullah SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, penting sekali kegiatan-kegiatan seperti ini kita lanjutkan, kita usahakan. Mungkin selepas nanti dari kunjungan kita ke sini, teman-teman dari sini, Bapak Pak Imam, Pak BTN juga bersama jamaah-jamaah bisa adakan juga perjalanan ke tempat kita Masjid Agung. Insya Allah kita akan layani dengan sebaik-baiknya di sana, sebagaimana bapak-bapak melayani kita di sini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maksud kedatangan kita di sini juga yang kedua, yaitu untuk islah diri, untuk memperbaiki diri. Terkadang ada kita tuh perlu waktu untuk keluar dari hiruk pikuk, bukan lagi dari masalah ini, keluar dari hiruk pikuk untuk bisa mendapatkan ketenangan jiwa, sehingga kita menghadapi urusan-urusan kita dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang. Tempat paling tenang itu, insya Allah itu di masjid. Kalau kita mau uzlah ke gua, bukan malah tenang. Mungkin yang fobia dengan kegelapan, takut dengan makhluk halus, mungkin lari. Kalau mau uzlah atau menyendiri, lebih baik di masjid daripada di goa atau di tengah-tengah hutan. Hadirin yang mulia, kita datang ke sini niat islah diri, memperbaiki diri. Yang tadi mungkin kita selama di kampung kita atau di rumah kita sholatnya biasa ketinggalan. Nah sekarang ini kita tinggal di masjid walaupun cuma 1 malam saja. Insya Allah bahkan ketinggalan sholat 5 waktu. Kemudian kita islah lagi bacaan Quran kita. Alhamdulillah dari jamaah yang hadir sini, diantara adik-adik ini juga ada yang sudah hafal, sudah ada 1 juz, 2 juz, bahkan ada yang sudah hafal 3 juz. Maka kegiatan kita di sini islah diri itu juga memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian yang mulia, islah diri itu menurut para ulama itu ada 5. Yang pertama, islah diri dari segi imaniyah. Kita harus perbaiki imannya kita atau keimanan kita. Harus betul-betul yakin kepada Allah SWT. Harus benar-benar iman kepada Allah SWT. Ada perasaan Allah selalu melihat kita, selalu mendengar pembicaraan kita,
selalu mengetahui keberadaan kita, sehingga kita menjadi manusia yang takwa kepada Allah. Dalam hati juga muncul perasaan Allah SWT adalah zat yang menciptakan saya, Allah adalah zat yang memelihara saya, Allah adalah zat yang memberikan rezeki kepada saya, sehingga muncul dalam hati sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Sifat-sifat seperti ini sifat yang sangat penting dan mulia. Orang-orang sekarang pada mencari sifat secara yang nampak saja, ya, peningkatan secara materi, tetapi lupa dengan kualitas diri. Orang itu kalau punya sifat takwa mulia, tidak akan berani dia buat pelanggaran, baik di depan manusia maupun ketika sendiri. Kedua, orang kalau punya sifat qanaah, maka dia akan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Itu yang pertama, istilah diri secara imaniyah. Yang kedua, secara ubudiyah. Seperti yang saya sampaikan tadi, secara ubudiyah. Kita perbaiki sholat kita, zikir kita, bacaan Quran kita, sholat sunnah kita. Kemudian yang ketiga, istilah apa? Muamalah. Kita islah atau perbaiki muamalah kita. Apa itu muamalah? Hubungan transaksi, jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, itu kita perbaiki lagi, kita luruskan lagi. Jangan kita hanya kuat di iman, kuat di ibadah, tapi muamalah kita rusak. Ini belum sempurna. Yang keempat, kita perbaiki muasyarah. Apa itu muasyarah? Hubungan baik kita dengan keluarga kita, atau dengan kaum kerabat kita, atau dengan teman-teman sejawat kita. Muasyarah itu penting untuk kita perbaiki. Kemudian yang terakhir yang kita perbaiki adalah akhlak. Hadirin mulia, iman itu ibarat akar. Iman itu ibarat akar. Ubudiyah itu ibarat batang pohon. Kemudian muamalah itu ibarat rantingnya. Muasyarah itu ibarat daunnya. Sedangkan akhlak itu ibarat buahnya. Sampai kapanpun orang tidak akan merasakan keimanan kita sebelum mereka melihat buah kita, yaitu apa? Akhlak yang baik. Bahkan dari mulia, orang-orang di luar Islam itu kebanyakan juga terkesan dengan akhlaknya orang Islam. Kalau akhlaknya baik, akhlaknya seperti Rasulullah, mencontoh para sahabat, maka orang-orang dari luar akan senang masuk Islam. Tapi sekarang kita lihat, orang Islam sama orang non-Muslim, ya perbuatannya masih sama. Bahkan kemarin kita lihat data peminum alkohol, minuman keras terbanyak seluruh Indonesia, itu Sulawesi Utara di peringkat kedua setelah NTT. Dan rata-rata orang timur ya. Kita bisa lihat di kampung kita, di mana-mana juga mayoritas Islam juga banyak di situ orang-orang yang masih minuman keras. Ini miris, dan ini sebuah pembelajaran juga bagi kita. Bagaimana kedepannya para pemuda-pemuda kita ini kita bisa bentengi mereka supaya mereka tidak terpapar dengan minuman keras. Nah itulah yang membuat orang-orang tidak mau masuk Islam, karena mereka lihat ya sama aja. Saya belum masuk Islam, minum, sudah Islam juga masih minum kok. Itu ibaratnya mulia, kita suruh orang basombar di rumah kita ketika hujan, rumah kita bocor. Kita bocor besar. Ada hujan, mari pak, ke rumah saya dulu, basombar. Nah bapak ini mau basombar dulu ya. Orang mana ke rumah lagi ini ada bocor, ya suruh basombar situ, sama-sama basah. Maka kita perbaiki dulu yang mulia. Kita perbaiki imannya, ubudiyah, muamalah, masalah kita, sehingga nantinya orang-orang pun akan terkesan sama kita. Jangankan mendengarkan perkataan kita mulia, melihat tingkah laku kita menjadikan sebab orang lain masuk Islam. Bahkan Rasulullah SAW itu Allah Subhanahu wa taala punya apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau memiliki budi pekerti yang luhur. Bahkan Rasulullah SAW itu menjadi pelita hidayah di tengah-tengah umat dengan sebab akhlak beliau. Ini penting kita perbaiki. Kemudian hadirin yang mulia, setelah kita
Yang poin kedua itu kita perbaiki imannya, ubudiyah, muamalah, masalah akhlak. Bagaimana yang terakhir? Penting sekali bagi kita untuk selalu introspeksi diri. Kita selalu introspeksi diri. Kalau bahasa Arabnya itu hisab. Kita harus menghisab diri kita. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hasibu qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum nantinya kalian akan dihisab. Artinya mulia, kita manusia ini akan mengalami beberapa fase kehidupan. Pertama, kehidupan kita di alam arwah, kemudian di rahim ibu kita, kemudian di alam dunia, kemudian di alam barzakh, kemudian di alam mahsyar, kemudian di mizan, kemudian di hisab, kemudian di haud, sirat, akhirnya fariqun fil jannah wa fariqun fis nar. Kita akan mengalami beberapa fase kehidupan. Ingat, dunia ini bukan akhir dari kehidupan kita. Nah, bahkan disebutkan ketika kita mati, itulah awal kehidupan kita yang sebenarnya. Maka perlu kita selalu introspeksi diri. Tidak terasa sekarang saya sudah berumur kepala 3, tak terasa saya sudah kepala 4, tak terasa sudah kepala 5, tak terasa sudah kepala 6. Penting bagi kita untuk selalu mempersiapkan bekal. Maka Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang akan kalian bawa pada esok hari, itu kehidupan akhirat. Hadirin mulia, kalau orang selalu menghisab dirinya, maka dia akan menimbulkan rasa takut kepada Allah SWT. Hari ini sudah berapa kesalahan yang kita buat? Sudahkah kita istighfari? Hari ini sudah berapa banyak amalan yang kita sia-siakan? Yang tadi paginya, sudahkah zikir pagi petang dijaga? Sudahkah salat isramnya dijaga? Sudahkah salat duhanya dijaga? Sudahkah baca Al-Quran minimal? Bahkan dari sekarang one day one ayat, satu hari satu ayat, itu paling minimal. Sudahkah ada yang baca Al-Quran hari ini? Sudahkah ada yang istiqomah menjaga salat 5 waktu atau salat qabliyah dan ba'diyah? Tapi kita hari mulia sekarang ini malah kita sibuk menghitung apa? Hitung-hitung materi. Hitung materi. Jadi pebisnis hitung materi. Jadi influencer hitung views. Berapa orang sudah nonton video saya. Kita tiap hari menghitung perkara-perkara yang insya Allah tidak akan kita bawa mati. Penting bagi kita untuk menghitung amal kita. Kita persiapkan supaya kita hari ini supaya lebih lama lebih baik. Kita hidup di dunia ini cuma sebentar saja. Allah SWT berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu itu setara dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Coba kita bagi-bagi 2. Dalam sehari itu ada berapa jam? Ada 24 jam. 24 jam itu setara dengan 1000 tahun. 24 bagi 2 berapa? 12. Berarti 500 tahun. 12 jam itu setara dengan 500 tahun. 12 dibagi 2 berapa? 6 jam. 500 dibagi 2 berarti 6 jam itu kita sudah hidup 250 tahun. 6 dibagi 2 berapa? 3. Ya. 6 bagi 2 berapa? 3. 250 bagi 2 berapa? 125. 3 jam dibagi 2 berapa? 1,5 jam. 1,5 jam. Berarti 125 bagi 2 berapa, Pak? 75. Kita hidup 75 tahun di sini, itu di sisi Allah baru 1,5 jam. Singkat apa lama? Sungguh sangat singkat, tapi perasaan kita lah. Sehingga dengan perasaan lama ini, itulah yang membuat kita terlena. Sehingga kita ketika terlena,
kita akan menunda-nunda taubat. Ada maksiat yang belum kita taubati, masih istiqomah dibuat. Ada amal-amal yang masih ada yang kita tinggal. Tadi saya nggak salat duha, pas besoknya pas ingin salat duha tunda, akhirnya tinggal lagi. Biasanya begitu dia. Saya niat salat duha, pas mau bikin ada lagi penghalang atau rasa malas datang, tunda lagi, tunda sampai kapan? Jadi jangan sampai ketika maut mendatangi kita, kemudian keluar dari lisan kita, ya Allah, qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikan aku untuk hidup di dunia supaya aku bisa beramal saleh. Maka surat Al-Baqarah, kalla, sekali-kali tidak bakal saya kembalikan. Lah kamu setiap hari saya kasih kesempatan, masih saja kamu tunda-tunda. Itu Allah sudah tahu nih watak manusia. Maka kejadiannya apa? Kalla, sekali-kali saya tidak akan kembalikan kamu lagi ke dunia untuk beramal soleh. Karena sudah nyata tabiat kita setiap hari menunda dan terus menunda. Maka ini mulia, di kesempatan Allah SWT berikan kepada kita saat ini, kita azamkan sungguh-sungguh untuk mengisi dengan amal-amal soleh, untuk mentaubati kesalahan-kesalahan kita. Dan sembari kita senantiasa berdoa kepada Allah, berdoa. Saat ini mungkin kebanyakan manusia itu doanya apa? Duit dan duit. Pernahkah kita berdoa, ya Allah, perbaikilah iman saya yang lemah ini, ya Allah, kuatkanlah iman saya yang lemah ini, ya Allah, berikanlah saya taufik untuk dapat mengislah iman saya. Ya Allah, perbaikilah sholat saya, ya Allah, saya masih sering menunda-nundanya, ya Allah, saya masih sering malas-malasan, ya Allah. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Ya Allah, perbaikilah hati saya, Allah, supaya senantiasa terpaut ta'alluq dengan Engkau, dimanapun saya berada selalu berzikir kepada Engkau. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Pernahkah kita berdoa, ya Allah, perbaikilah akhlak saya, Allah? Justru kadang-kala kita mengiyakan akhlak kita yang buruk. Kan dinasihati, dalam hati muncul, kalau kita kok lain, kalau kita kata prinsip begini, itu berarti kita belum sungguh-sungguh ikut Allah dan Rasulnya. Kita masih kalah dengan hawa nafsu kita. Ingat, musuh terbesar itu bukan dari luar, yang mulia, tetapi musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Ingat, musuh terbesar itu bukan dari luar, tetapi musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW selepas dari perang Uhud, beliau bersabda dalam al-Qur'an, kita telah kembali dari perang yang kecil menuju kepada perang yang besar. Maka para sahabat heran, mereka bertanya, Rasulullah, perang Uhud ini kecil? Ya. Apa itu perang yang besar? Jihad melawan hawa nafsu. Semakin kita kuat menahan hawa nafsu kita, maka akan semanis pula kesan kita terhadap ketaatan. Ingat, semakin kita menjauhkan diri dari kemaksiatan, maka akan semakin manis pula rasa ketaatan. Adanya melihat tidaklah menghalang seseorang dari amal soleh, dari ketaatan, kecuali maksiat yang telah dia lakukan. Kalau setelah seseorang itu buat maksiat, maka akan timbul rasa malas dalam beribadah, menunda dan terus menunda. Jangan diikuti. Kita harus lawan hawa nafsu kita, karena itu adalah musuh kita yang sebenarnya. Ingat, nafsu juga itu lemah, setan itu lemah, tapi nafsu itu kuat. Jadi setan itu memperdaya hawa nafsu kita, sehingga kita menjadi KO, menjadi kalah dengan hawa nafsu kita. Makanya mulia penting juga kita tuh buat list atau buat daftar amalan, ya. Nah, biasa kalau kita bikin list utang atau list-list yang lain, kita sekarang bikin list amal. Ya. Hari apa nih? Hari Sabtu, tulis pertama, zikir pagi petang, sholat isyraq, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, baca Quran satu ayin atau satu juz, kemudian sholat qobliyah ba'diyah, kemudian zikir sore, apalagi sholat witir, qiyamul lail, tahajud. Itu nanti kita contreng.
Kita bisa lihat 1 minggu ini ada peningkatan atau penurunan, atau malah begitu-begitu saja. Ini penting juga kita usahakan. Jangan kita cuma buat list untuk amal-amal dunia, tapi kita lupa list untuk amal akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk dapat istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintahnya, dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan akhir kehidupan kita akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Saya rasa itu saja dari penyampaian saya. Ada benarnya datang dari Allah SWT, yang salah dari